Tidak high speaking relanya Ibu Bapak, insya Allah tidak akan lama karena untuk yang selanjutnya adalah pemaparan tentang kurikulum SMP Al-Ittihad Persis Jamanis yang tentu tadi sudah banyak terbahas oleh Ustaz Diki. Dan untuk pembahasan ini insya Allah akan saya pandu sendiri tentang kurikulum ini karena kebetulan dari tahun kemarin saya diamanahi untuk memegang kurikulum yang Masya Allah luar biasa sekali Ibu. Saya banyak belajar karena saya harus memutar haluan dari saya berkiprah di lembaga Amil Zakat selama 18 tahun, sekarang harus terjun di sekolah, kemudian harus banyak belajar lagi. Tapi alhamdulillah Masya Allah sangat luar biasa. Saya banyak belajar dari para asatidz, juga saya banyak belajar dari para siswa semua. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk konsep kurikulum dari SMP Al-Ittihad ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Deki bahwa visi kita itu apapun tadi yang organnya? Iya, membentuk pokoknya mah kayak mau terpaku titik banyak gitu ya. Dan soalnya tadi kabayang teh tukang macul tunggul tetangganya, aku kabayang tukang macul tunggul, kami tukang macul tangga aku kumahnya. Ya Ibu, bagaimana sistem kurikulum yang harus kami rancang demi untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Ibu, kita pahami bersama. Visi itu namanya Bu? Ibu izin saya berdiri ya? Saya ternyata susah kalau berbicara sambil duduk. Masya Allah, karena memang saya rada bohai, bentar serang cari senjata, saya carikan ada Ibu, kita samakan dulu visi itu apa ya Bu ya? Visi itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Maka visi ini bukan hanya untuk sekolah, tetapi justru visi ini adalah untuk kita bersama. Maka mari kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing dan luruskan niat Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu sekalian menitipkan putra-putrinya di sini untuk mewujudkan bagaimana kita memiliki generasi yang tafakuh, kritis dan punya kompetensi ilmiah. Jadi kami merancang sekolah ini bagaimana anak itu SMP kami ini di Kabupaten Tasikmalaya, khusus di pimpinan yang berada di bawah pimpinan daerah Persis Kabupaten Tasikmalaya. Memang belum ini Bu yang sekolahnya berkiblat tentunya punya anu ngindung kadinas saing nebu SMP Ciawi, Sekarasi, Gajah Pola gitu ya, itu semuanya kabupaten itu semuanya menginduknya ke Depak ya. Nah kami merancang bagaimana SMP ini anak ibu sekalian bagaimana punya kompetensi ilmiah, namun juga anak-anak dibimbing oleh kita semua untuk menjadi seorang generasi yang tafakuh kritis. Maka konsep kurikulum kami itu adalah mengintegrasikan antara kurikulum nasional dengan nilai-nilai Islam. Nah makanya kenapa sempat ada pertanyaan kepada kami, bahkan ada beberapa lah gitu, lebih dari 2 atau 3 pertanyaan. Kenapa sih SMP harus di asrama semuanya? Bahkan putranya Bapak kami itu juga yang rumahnya perkenalkan Ibu cuma nyebrang ke depan sana, tapi anaknya di asrama di sini. Gitu. Jadi setiap hari Jumat itu sama dengan anak-anaknya putra-putri Ibu semuanya. Jadi beliau pun ngajak ke asrama pun tahu sekali di asrama. Padahal di rumahnya kira kumaha jangan. Tetapi kita menerapkan konsep mau jauh mau dekat pokoknya sapertos angkot jadinya jauh dekat 3.000. Mau yang jauh mau yang dekat semuanya berbasis semuanya harus di asrama. Jadi tidak ada ketika ada ibu mohon izin anak saya mau diundang. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ketika alasannya Ibu Bapak semua tidak memberikan alasan yang syar'i, alasan yang syar'i itu kumaha Bu? Tidak memiliki alasan yang memang tidak urgent gitu. Maka mohon maaf bila kami tidak mengizinkan untuk Ibu graduate ya. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh terhadap satu putra putri Ibu sekalian, juga berpengaruh kepada teman-temannya gitu ya. Aturan yang kita terapkan seperti itu jadi bisa berlaku untuk semuanya.
Nah, kami menggunakan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Ibu bapak sekalian, jangan khawatir, walaupun SMP ini boarding school, insya Allah kami memberikan kurikulum cara di SMP yang memilih kurikulum cara pilih murah kali abis hoyong kuliah ke kedokteran ke cuma kakak di SMP memilih tentang ilmu keumumannya, insya Allah ya tidak karena paling tentu bagaimana kondisi anak itu masing-masing gitu ya. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan kurikulum nasional ini dengan kurikulum khas versis. Karena tujuan kita adalah mendidik anak kita menjadi orang yang tafakuh bibin tapi juga punya kompetensi keilmuan yang hebat, yang bagus gitu ya. Maka kami integrasikan antara kurikulum nasional ini dengan kurikulum yang khas versis. Tadi sudah banyak beberapa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Vicky, dan untuk detailnya kegiatan-kegiatan keversisannya nanti akan dibahas oleh Ibu Izmi. Kemudian konsep kurikulum kita itu adalah mengembangkan aspek ilmu pengetahuan, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, keterampilan dan kemandirian siswa. Ibu, anak-anak selama belajar di bangku sekolah semuanya sama, betul tidak? Ibu mau nyekolahin anak kemanapun, pelajarannya sama tidak? Sama. Ibu mau nyekolahin anak di SMP negeri, duduk di kelasnya sama? Sama. Anak-anak bisa belajar. Tapi yang paling penting adalah pendidikan kemandirian ini. Kenapa anak di asrama? Di asrama anak bisa belajar apa, Bu? Tadi sudah dibahasnya, ayah ibad, najongan, kayak gitu ya. Memang dari awal-awal ayah seperti itu, Bu, tapi alhamdulillah selama beberapa sudah mulai agak aman, Bu. Degentas dari pantau kamar mandi, karena itu adalah proses gitu ya. Mungkin pada awal tahun 1, kedua anak-anak itu belum terbentuk. Tapi ternyata, Bu, kelas 8, kelas 8, kelas rada kami bentuk anak-anak ibu, kelas rada kabentuk kalau jauh dari mulai kali mengenggak gitu ya. Anak-anak kelas 8, kelas 9 sudah mulai tertib kebersihannya di asramanya gitu ya. Kalau jauh di kelas 7 anak-anak belajar berpisah dari orang tuanya. Tetapi kami menyuguhkan konsep keasramaan yang memang di asrama itu Masya Allah luar biasa, Bu. Insya Allah anak bisa lebih belajar mandiri gitu ya, Bu. Nah itu, Bu, kami konsep pesantren yang menjadi kelebihan dari sekolah-sekolah yang lain yang memang tidak berbasis asrama. Memang ibu harus berjuang banyak ya, Bu ya. Ibu senang nggak anak berangkat ke asrama? Atau ibu lebih senang anak tinggal di rumah? Lebih senang tinggal di asrama sudah di rumah. Tapi pada dasarnya kita sebagai orang tua kita ingin anak-anak kita itu tinggal di rumah, betul tidak, Bu? Betul, dasar kemaluan aja budaknya lihat dari kumah-kumah kayak si soleh, si kasar, si gampang, si gelisnya, walaupun ulang teh sudah gitu ya. Nah tapi ibu juga harus sama-sama berjuang untuk bagaimana jauh dari anak gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi ladang amal pahala kita semua. Kemudian konsep kita itu adalah mengembangkan kecakapan sosial peserta didik melalui lingkungan boarding yang mendorong interaksi, kolaborasi, komunikasi beradab, serta kemampuan beradaptasi dengan kehidupan bersama. Nah, Ibu, ini juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila memang kami belum bisa memberikan fasilitas yang lebih baik dari yang sudah ada sekarang. Kemarin sempat ada yang bertanya, Bu, ini gimana tidurnya? Katanya, kok nggak ada listanya? Katanya ya. Nah, itu ada sesuatu hal yang mungkin kita sebagai orang tua yang dia menginginkan anak kita itu bisa tinggal nyaman, betul, Bu? Ibu di bumi kurang kali sok kulumna dina kasur atau nabi dina dipa dina ranjang, Bu, atau nabi dina kursi dina kasur nanggo dipa teh jangan anehnya kurang kali di asrama. Nah, Bu, ternyata hal sederhana dan sesepele itu adalah proses. Yang
Nah, itu adalah Bu proses untuk anak kita bisa belajar bersosialisasi sama temannya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru masuk ke sini ya, ketika nanti anak-anaknya pulang ke rumah kemudian membawa laporan masalah. Nah, bagus tuh. Karena kita bisa belajar dari masalah. Ibu misalkan senal abi incang, ibu acung abi nah teu aya. Kadang aya kapungkur mau dina grupnya. Punten ibu, bilih aya anu acung abi ngacamat. Aya ibu putra abi mah acung teh nu dianggo usaha ada teu aya ka bumi. Ternyata ibu masya Allah, alhamdulillah anugerah yang luar biasa di SMP ini. Ibu bisa melihat ruangan kacanya pada linclok. Padahal di pinggir jalan itu siapa yang membersihkan? Bukan kami asatidin. Tapi kami memiliki partner ya. Ada persis itu Bu Haji Tati, ibu komite yang tim penggerak kebersihan. Masya Allah, kami dikerja, kami di dalam para asatid mah kumurabi, komoditnya makan sepuluh. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk para ibu-ibu. Alhamdulillah Bu. Dan itu proses belajar. Ketika ibu mendapatkan laporan dari anak-anak, jika ada masalah dan sebagainya, maka ibu dan ibu ya. Kalau misalkan ada seragam yang hilang atau apapun yang hilang gitu ya, itu biasanya Bu, fakultas ini pun anak membungsunya kalau di dia Bu. Ibu acung adinu iya ayah di bumi nggak ada. Dia bilang di rumah, kalau di rumah nggak ada pasti di asrama. Ibu dari asrama gitu ayah cari dulu. Figurin masuk dia punya cari dulu pasti ada di asrama. Iya. Baik malam Bu, ibu iya ada ngagantung lama-lama Bu ajukan tuh punya. Itu sudah biasa Bu gitu ya. Hal-hal yang seperti itu adalah proses putra putri kita dalam menjalani kehidupan kan ya Bu, berproses. Pada angkat ayah nama Bu dipanjangkan anggaran 1 semester boleh Bu. Nanti semester kedua ibu coba murang kali teh badan pamengget badan istri sinanya ke Salina Salina ya Bu ya. Itu adalah proses kemandirian. Kemudian ibu penguatan akademiknya. Nah, penguatan akademiknya insya Allah Bu, alhamdulillah kemarin itu di tahun kemarin seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala bahwa kita adalah merupakan salah satu sekolah yang diuji cobakan oleh pimpinan pusat. Alhamdulillah Bu, ternyata kedinasan seueur pelatihan teh Bu Ismi 5 dinten pelatihan di Perni. 5 dinten di hotel Bu, dibiayaan ke kementerian, kita belajar sanksi kuring lumayan Bu, rada buah. Ternyata ketika masuk ke situ Bu, saya lihat kayak nah gitu abi teh asa panggadis nawe mesti deui. Melihat peserta itu masya Allah Gen Z gini, abi gen apa Gen X gitu. Tapi masya Allah begitu luar biasa. Alhamdulillah Bu, dari kedinasan itu banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada guru-guru sekalian. Nah, maka penguatan akademik kita itu pembelajarannya terdiferensiasi, kemudian penguatan karakter melalui tadi kebiasaan-kebiasaan di asrama, kemudian asesmen secara menyeluruh. Nah, untuk asesmen ini nanti ada penjelasan di belakang, tapi perlu saya sampaikan mungkin takut nanti lupa. Bapak Ibu sekalian, bahwa penilaian anak-anak itu bukan hanya penilaian sumatif ya, bukan hanya penilaian di akhir hasil ujian akhir semesternya itu nilainya berapa, tetapi kita juga memberikan penilaian kognitif, kemudian dari aspek sikap, kemudian juga dari keterampilan. Nah, ada yang anak cenah sama pun anaknya tahbina pangseueuna, tapi kemarin imtihan nggak dapat penghargaan gitu ya. Pilih ayat fakultas itu, pilih raraos santai asa pangseueuna pun anak teh gitu sabar gajus. Kami bukan hanya menilai akhir, tetapi prosesnya pun kami nilai gitu ya Bu ya. Ada anak yang ibu setengah 6 itu dia sudah mandi, sudah ganteng, sudah pakai sarung, pakai baju koko, karena Bu pameget nanya bapak-bapak mah deui kami hoyong cari perhatian ibu-ibu. Gantengna bapak-bapak mabuk kami ngawacuk namanya. Sok ibu mangga, bapak-bapak wih jemaah karasep teu? Karasepnya. Iya.
pakai koko, pakai sarung, terus naos di masjid. Walaupun dari segi akademik misalnya nanti kampung, tapi insya Allah dengan kebiasaan seperti itu keturunan minimal atau bu secara akademik udah teh pintar gitu, tapi yang paling utama adalah kesolehannya itu mudah-mudahan setelah keluar dari sini itu terbawa. Nah, maka asesmennya menyeluruh bukan hanya sumatif saja. Kemudian ada pendampingan wali kelas. Tadi belum dikenalkan wali kelasnya ya Bu ya, karena memang kita rapat asatidnya itu baru akan dilaksanakan hari Minggu besok. Untuk yang tahun kemarin itu wali kelas 7 itu Ustadz Wildan, wali kelas 8 saya, kemudian wali kelas 9 itu Ustadz Yudi gitu ya. Mungkin di tahun ini ada perubahan sesuai dengan nanti kebijakan pertimbangan dan juga pemilihan. Mudah-mudahan tidak ada yang lagi yang double karena program cakap pada lumayan oke gitunya simpulnya pengkurung oke ya wali kelas oke gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti setelah terbentuk insya Allah akan segera diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya ada komunikasi antara orang tua dan wali. Dan Ibu, satu pesan saya, ketika anak ada masalah atau keluhan apapun, silakan Ibu sampaikan kepada wali kelasnya atau kepada Ibu siapa asati di sini, Ibu nyamannya ke siapa ngobrolnya. Boleh Ibu ya, jangan sampai ketika ada masalah Ibu ngobrolnya ke belakang yang tidak ada solusi gitu ya Bu ya. Jadi silakan, kami sangat bergerak. Kemudian untuk target tulisannya, target kita apa sih membentuk anak-anak itu mau seperti apa? Yang satu, memiliki pemahaman yang baik berdasarkan ibadah, yang terutama anak bisa lebih mencintai Al-Quran. Kemudian berakhlakul kalimah, mandiri dan disiplin, dan memiliki kemampuan akademik yang kuat sehingga anak-anak itu bisa melanjutkan ke jenjang di atasnya. Nah, ini Bu terkait jenjang di atasnya. Ibu-ibu walaupun namanya brandnya SMP gitu ya Bu ya, tapi muatan kurikulum keagamaannya insya Allah kita memakai kurikulum madrasah sanawiyah. Jadi SMP rasa sanawiyah. Murah kali Ibu upami pada dilajengkeun kamu alimin ke sekolah yang ke sekolah versi lagi, insya Allah mual kakantun ilmu alatnya gitu ya, mual kakantun pengetahuan yang sifatnya pengetahuan selama gitu ya, insya Allah. Nah ini Bu, struktur pembelajarannya yang intrakurikulernya, yang wajibnya jelas untuk mata pelajaran umum ada semuanya. Untuk mata pelajaran umum semuanya ada. Kemudian untuk mata pelajaran kepesantrenannya Bu, ada Al-Quran dan tafsir, tahfidz, hadis, syariah, itu sudah fikih dan usul fikih, akidah akhlak, tauhid. Bahasa Arabnya tidak sudah lengkap Bu, bahasa Arab 1 dan 2 yaitu nahwu, i'rab, syarab gitu ya. Kemudian ada juga hiwar, kemudian mustalah hadis, faraid. Untuk faraid ini terkhusus pilih kelas 7 haruskan AA teteh pernah belajar pamin seperti semuanya udah tadi ajar. Ini ada seluruh EPT aja. Ini khusus untuk kelas 9. Jadi kelas 7 dan kelas 8 tidak. Gitu ya, karena memang tidak acak sana Bu. Nanti di kelas 9 itu untuk bekal nanti itu melanjutkan ke mu'alimin. Kemudian ada sekarang itu Sirah Nabawiyah itu diganti menjadi SPI, Sejarah Peradaban Islam atau sejarah ya Bu. Nah, kemudian program unggulannya tadi sudah dijelaskan ya Ibu Bapak semuanya. Cuma ada tambahan satu Bu, ada ikhtibar. Ibu tahu semuanya ikhtibar? Atasnya anu dari MIC itu sudah tahu ikhtibar? Nah, oh tajam, ayah terus ya. Ikhtibar ini merupakan ujian lisan Bu yang nanti di setiap akhir tahun pelajaran itu dihadiri oleh para orang tua agar orang tua bisa menyaksikan bagaimana perkembangan atau hasil pembelajaran anak selama di sekolah. Walaupun Ibu jangan kaget ketika Ibu menghadiri ikhtibar, nah gini murah kali abi mah beblok-blokan yang menuju ngojai dengan kolam karena ibu-ibu kadang upami ujian lisan mah tos orang oke-nya seperti kemarin
pun anak nalika simkuring wangi teh atau latihan lancar. Nah, ari anjingna pada pulang-pulang kene gitu ya. Karena memang seperti itulah ya Bu ya anak-anak. Tapi permintaan yang paling utama adalah bagaimana anak belajar untuk menguatkan mentalnya gitu ya. Kemudian untuk magang Qayyimah Masjid tadi sudah dijelaskan ya Bu, insya Allah nanti anak-anak itu di teknisnya itu Bu, anak-anak disebar ke masjid-masjid yang ada di jamaah-jamaah. Kemudian anak-anak itu bukan hanya tinggal di masjid, tapi bagaimana belajar beradab kepada orang tua. Numawi ibu nalika ayam anu magang Qayyimah Masjid, ibu mendapati anak Bu, geuning aya urang kali nu kieu misalkan bade nu sae, bade nu Allah mangga laporkeun ya Bu ya. Kalau ieu nu kadamel teh sae we Bu. Alhamdulillah tanggapan dari jamaah itu luar biasa. Alhamdulillah dan barudak teh taliasa imam. Dan alhamdulillah Bu, yang kemarin itu kelas 8 sudah berani mengimami Bu. Kalau subuh itu, apalagi kalau di Sukaroya itu kan banyak, karena yang terlihat Sukaroya mungkin di jamaah besarnya oke seder menginternya jamaahnya. Masya Allah Bu, pas biasa imaman, rawas saya kangen deh ke jamaah teh gitu ya. Walaupun tidak semuanya, kembali lagi pada kemampuan anak. Tapi minimal anak yang tidak acak biasa imaman deh, biasanya dia punya, oh dia bisa lebih luas bergaul dengan jamaahnya gitu. Jadi banyak sekali yang bisa diambil dari magang Qayyimah Masjid ini, dan alhamdulillah ini menjadi sebuah anugerah untuk kita semua. Baru di SMP ini yang melaksanakan magang Qayyimah Masjid. Saya bolak-balik ke PP-nya Bu, dugikeun ka Ustaz Riki tantangan di bawah presentasi apa ke ibunya, eta teh cenah magang teh tekniknya jiga kumaha ibu ratiweuh teh. Masya Allah Bu, kami itu harus mencari asatid yang mendampingi malam Jumat berasa Bu. Memang malam Jumat ya namanya. Malam Jumat malamnya asatid itu istirahat di rumahnya, tapi beliau masih harus mengurusi anak-anak, karena anak-anak kalau tidak didampingi ya sudah didampingi gitu ya. Nah itu sangat luar biasa, mudah-mudahan biasa jantan amal kasayang kamu sadayana. Kemudian ada program ekstrakurikulernya Bu, ada keorganisasian RDUB yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Ismi. Kemudian ada futsal juga, olahraga, pencaksilat, dan ada kesenian. Nah kemudian Bu, ini sistem penilaian dan pelaporan sudah saya sampaikan tadi bahwa ada 3 aspek penilaian selain dari sumatif, yaitu kognitif, sikap, dan keterampilan. Kemudian ibu-ibu akan mendapatkan 2 kali laporan di akhir semester 1 dan di akhir semester 2. Kemudian ada juga Bu buku Mutaba'ah Yaumiyah ya Bu ya. Boleh nanti kalau anak-anak putra-putri ibu semuanya membawa bukunya ke rumahnya masing-masing, boleh dilihat. Mutaba'ah Yaumiyah ini memuat tentang aktivitas anak-anak, sholat berjamaahnya, sunatnya ada di Mutaba'ah Yaumiyah. Sehingga di Mutaba'ah itu ada penilaian harian, kemudian ibu akan mendapatkan penilaian tengah semester, kemudian akhir semester, dan juga ibu silakan punya fasilitas untuk berkonsultasi dengan wali kelas atau dengan asatid yang lainnya yang menurut ibu mangga lebih nyaman berkonsultasi dengan para asatidnya. Karena ada mungkin Abi mah kenapa Kak Ustadz Gil, Abi mah kayak ngobrol teh Ustadz Gil, mangga walaupun beliau bukan wali kelasnya. Kemudian sebelum ke keasramaan, saya sampaikan dulu untuk program agenda tahunan usaha yang agenda pendidikan. Untuk agenda pendidikan SMP Al-Ittihad Persis Jamanis itu di semester pertama ada rapat semesteran, kemudian ada rapat bersama orang tua, alhamdulillah, dan kita akan bertemu dengan rapat itu yang kedua di awal semester 2 Bu. Sambil kita semua sama-sama mengevaluasi itu ya apa yang sudah kita dapatkan di semester 1 semester ini. Kemudian PPDB dilaksanakan di semester 1, MPLF juga, insya Allah anak-anak mulai itu dari Senin ya, dari Senin sampai hari Kamis. Kemudian daurah santrinya di pekan berikutnya dari mulai Sabtu sampai dengan hari Kamis. Kemudian magang pengirim insya Allah Bu Bapak akan dilaksanakan mulai bulan Agustus ya, mulai bulan Agustus. Kemudian ada acara PLDK juga, ada ANDK, kemudian
Kemudian ada seminar parenting Bu. Jadi nanti insya Allah yang kemarin sudah biasanya ini dilaksanakan 2 kali ya Bu. Biasanya dilaksanakan 2 kali. Jadi nanti insya Allah kita akan sama-sama melakukan seminar. Kemudian ada seminar kesehatan mental anak Bu. Nah kebetulan alhamdulillah salah satu asatidz ada yang sarjana psikologi ya Bu ya. Jantan alhamdulillah biasa pagantos. Ini mas seminar kesehatan mental untuk anak-anak ya Bu ya. Kemudian workshop kurikulum, perlombaan olimpiade kecamatan dan kabupaten. Kemudian ada ujian akhir semester nanti di sekitar bulan November atau Desember. Kemudian ada program perpustakaan Bu. Alhamdulillah di tahun kemarin kita dapat dana revitalisasi untuk pembangunan perpustakaan. Dan Bapak Ibu sekalian, barangkali jika di rumahnya memiliki buku-buku yang bisa lebih dimanfaatkan di sini, silahkan. Karena ternyata itu buku atau seueur Bu. Tapi lumayan apa seueur ini kalau Bu ya. Jadi mangga bila yang kagungan buku atau yang infak buku, mangga. Kami sangat menerima dengan senang hati. Kemudian mohon doa juga dari Bapak Ibu sekalian. Kita itu sudah terjadwalkan akreditasi dari akhir tahun pelajaran kemarin. Pantun ngantos jadwalnya gitu, jantan sudah prosesnya sudah berjalan. Pantun ngantos penentuan kapan akreditasinya. Mohon doa juga mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan. Kemudian di agenda semester 2 itu ada rapat semester, ada rapat bersama orang tua lagi. Jadi Ibu Bapak nanti kita ketemu lagi di awal semester 2 ya. Kemudian ada daurah Ramadan, magang koyim, workshop pembelajaran, seminar parenting. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun ini di 2 kali ya Bu ya, di semester pertama dan semester kedua. Kemudian ada MGMP mata pelajaran, TKA ujian akhir semester, kemudian ujian akhir tahun kelas 9, dan yang terakhir adalah haflah imtihan. Nah itu mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai pengakhir dari program kurikulum. Untuk selanjutnya, untuk keasramaan Ibu Bapak semuanya, untuk sistem keasramaan atau dengan istilah kerennya itu adalah boarding school ya Bu ya. Konsepnya itu asrama sebagai lingkungan yang membina anak selama 24 jam. Karena walaupun gurunya tidak ada yang melek 24 jam, tapi selama 24 jam itu anak-anak adalah tanggung jawab kami semua. Nah ini memberikan konsep bahwa asrama itu adalah tempat melatih kemandirian anak. Kemudian tempat membangun kebiasaan baik, tempat membina ibadah dan akhlak, juga tempat belajar hidup bersama dan bertanggung jawab. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya, plusnya dari asrama itu ya anak banyak belajar gitu ya, banyak belajar di luar jam pelajaran yang duduk di kelas ya. Kemudian tujuan keasramaan ini untuk apa sih? Yaitu untuk membentuk pribadi anak-anak yang disiplin, membiasakan ibadah secara istiqomah, melatih tanggung jawab pribadi, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, juga membentuk jiwa kepemimpinan dan kemandirian. Insya Allah yang lebih serunya nanti akan dijelaskan oleh Bu Ismi, kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kurikulum. Dan satu Ibu, saya ingin menegaskan lagi, mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu semuanya. Ini memang permasalahan asrama itu biasanya evaluasi dari yang tahun kemarin itu Bu, rencananya di tahun sekarang itu mau ada kegiatan pertemuan di hari Jumat itu pukul 5. Jadi putra putri Ibu semuanya harus sudah berada di asrama itu minimal pukul 4:45 sore gitu ya. Jadi 15 menit sebelum pukul 5 sore gitu ya. Kenapa kami agendakan itu? Karena di tahun kemarin ada beberapa orang tua yang memang kami santan Bu, hapun anak tadinya makrif gitu ya. Dan ini sesuatu hal